Welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue akan ceritain sebuah cerita horor. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Rumah Rombe. Tidak ada yang tidak mengenal peristiwa ini. Sebuah peristiwa yang dulu sempat membuat geger satu desa. Bahkan begitu mengerikannya tragedi ini sehingga membuat banyak orang bergidik ngeri tiap melihat saksi bisu peristiwa ini. Ya, benar. Itu adalah Rumah Rombe. Sebelum gue masuk ke bagian cerita ini, tidak ada salahnya bila gue kembali mengingatkan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya banyak di sekeliling kita. Hanya saja, apakah kita begitu peka untuk menyadarinya? Karena apa yang kalian baca merupakan satu dari sekian banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar nalar kita. Manusia kadang terlalu kecil untuk tahu apa yang tidak seharusnya diketahui. Dan mungkin ketidaktahuan itu adalah hal yang membuat manusia dapat bertahan di tengah banyaknya kengerian di sekeliling kita. Baiklah, cukup untuk intronya. Jadi, mari kita mulai cerita. Tahun 2005, gue udah kelas 5 SD. Sebelumnya gue akan tulis kembali di mana gue tinggal. Gue tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang dipisahkan oleh sungai kecil. Jauh di hilir sungai ada sebuah pabrik gula bekas peninggalan Belanda. Kita tidak akan membicarakan pabrik itu karena nanti akan ada waktunya untuk gue menceritakan apa yang ada di sana. Sesuatu yang mungkin kadang gak bisa diterima oleh akal sehat. Kita masuk ke desa gue lebih dulu karena apa yang akan gue ceritakan adalah salah satu bagian kelam yang pernah gue saksikan dengan mata kepala gue sendiri. Desa gua dulunya adalah sebuah rawa-rawa, sungai yang membelah desa. Gak lebih dari sungai kecil yang airnya mengalir dari sungai besar yang jauh di utara. Karena desa gua adalah bekas rawa-rawa membuat banyak orang berpikir ulang untuk buat tinggal di tempat ini. Tapi yang gue pernah dengar dari cerita bapak soal desa gua adalah hanya ada 7 orang yang pertama kali tinggal di wilayah itu. Itu sebelum desa gue ini resmi dikenal. 7 orang ini adalah cikal bakal yang membabat habis semua tumbuhan liar dan pohon besar untuk dijadikan tempat tinggal. Namun yang harus diketahui, sebelum 7 orang ini, rupanya ada satu keluarga yang lebih dahulu tinggal di desa ini. Dia dikenal dengan nama Mbah Putri, wanita paruhbaya yang tinggal seorang diri di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Disinilah keanehan itu terjadi. Konon, dari cerita bapak, rumah Mbah Putri adalah sebuah rumah yang menakutkan. Ada perasaan ngeri setiap kali memandang. Dan Mbah Putri sendiri hanya tinggal seorang diri. Padahal rumah itu cukup besar untuk ditinggali sebuah keluarga besar. Disinilah gue patut bangga. Kenapa? Karena 7 orang yang pertama kali membuka lahan di desa ini adalah kakek gue. Sekarang gue tahu kenapa kakek gue bisa membagikan tanah yang luas untuk 10 anak. 10 anak, bayangkan. Bapak sendiri adalah anak dari 3 bersaudara. 6 orang lain gue juga gak kenal. Usia mereka hampir sama dengan kakek gue. Dan gue gak heran. Tiap melihat mereka dan mendengar cerita bagaimana mereka menjadi yang pertama membuka lahan, gue sangat bangga. Tapi yang gue ceritain gak ada hubungannya dengan mereka, karena cerita ini dimulai dari rumah Mbah Putri. Seperti yang gue bilang, Mbah Putri hanya tinggal sendirian. Beliau tidak memiliki seorang anak, apalagi cucu. Jadi, apakah Mbah Putri tidak memiliki suami? Jawabnya, tidak. Mbah Putri dahulu memiliki suami, namun mereka sudah meninggal. Apa gue baru aja bilang? Mereka? Ya, mereka yang gue maksud adalah lebih dari 1. Mbah Putri pernah menikah lebih dari 14 kali. Awalnya gue gak percaya mendengarnya. Maksud gue, mana ada sih orang yang menikah sampai 14 kali. Tapi kemudian gue percaya ketika cerita itu muncul dari nyokap gue sendiri. Lalu, bagaimana bisa? Jawabnya, Mbah Putri rupanya bukan wanita sembarangan. Banyak yang mengatakan beliau berdarah ningrat, sehingga ilmunya sangat tinggi. Lelaki yang menikahinya tak lebih dari lelaki yang tertarik dengan paras ayu beliau. Namun, konon Mbah Putri memiliki perewangan atau pengikut yang tidak pernah suka. Mbah Putri dinikahi oleh lelaki biasa, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal.
Cerita sekedar cerita, mitos terkadang hanya sebuah cerita usang. Gua kadang berpikir, apakah itu benar? Sayangnya gue gak pernah bertemu dengan Mbah Putri. Seingat gue sih. Tapi nyokap selalu membantah. Tiap kali gue ngomong gue gak kenal dengan Mbah Putri. Nyokap akan bilang bahwa waktu gue kecil, gue sering digendong sama Mbah Putri dan beliau sangat menyukai gue. Setiap dengar nyokap ngomong itu, gue selalu merinding. Oke, lalu sekarang apa hubungannya dengan rumah Rombe? Baiklah, setelah ini kita masuk ke menu utamanya. Gue saranin buat kalian yang baca ini atau denger ini, gue gak niat buat menakut-nakuti kalian atau membuat kalian berpikir bahwa apa yang gue tulis hanya omong kosong. Tapi gue cuma bisa bilang, kejadian yang akan gue ceritain adalah salah satu dari sekian banyak hal yang bisa menimpa siapapun. Terkadang kita gak sendirian. Gue ceritain dari awal kisah ini dibuka. Seperti yang gue bilang, waktu itu gue masih kelas 5 SD pada tahun 2005. Gue masih tinggal bareng kakek gue dan tentu saja saudara-saudara bapak. Karena orang zaman dulu kebanyakan bertetangga dengan saudara kandung mereka sendiri, termasuk bapak. Di depan rumah gue, sekitar 300 meter, ada sebuah rumah besar, megah. Luasnya sendiri bisa 6 kaki luas rumah gue. Namun, semenjak pemiliknya meninggal, rumah itu menjadi kosong. Rumah itu adalah rumah milik Mbah Putri. Setiap kali gue pulang ngaji, mau gak mau, gue bakal lewat samping rumah itu. Dan entah kenapa, setiap melihat rumah itu, ada satu titik kecil. Rasa penasaran yang membuat kadang kaki gue seolah diajak untuk masuk ke sana. Iya, seolah-olah rumah itu bisa menarik rasa penasaran seseorang. Bertahun-tahun rumah itu dibiarkan kosong begitu aja. Rumput liar yang sudah mulai tumbuh di halamannya. Terkadang bila ada waktu, bapak dan tetangga ikut memotong rumput. Ya, biar terlihat lebih rapi. Di depan rumah itu ada sebuah pohon mangga. Pohonnya besar, jauh lebih besar dari pohon mangga biasa. Rumahnya sendiri menghadap ke utara. Tidak ada pagar di sekeliling. Hanya 2 pintu dengan corak-corak. Lantainya masih menggunakan bahan tekel. Gue pernah tanya nyokap, kenapa rumah itu dibiarkan kosong. Nyokap bilang gak ada yang mewaris tanah dan rumah itu. Sampai suatu hari, gue lihat sebuah mobil kijang lama berhenti di depan rumah itu. Rupanya rumah itu sudah dimiliki oleh seseorang. Dan tidak akan lama lagi rumah yang sudah kosong bertahun-tahun itu akan ada yang menempati lagi. Keluarga Rombe. Itu yang pertama kali gue dengar waktu nyokap ngobrol sama bapak. Keluarga Rombe bukan seorang asli Jawa. Seingat gue beliau berasal dari Kalimantan. Alasan kenapa beliau tinggal di sini adalah karena keluarga Rombe memiliki bisnis di bidang pembuatan bego, seperti sak untuk padi. Keluarga Rombe dipimpin oleh Ibu Parubaya. Mungkin usianya sekiranya kalau nggak salah 51 tahun. Masih bugar, beliau menggunakan bahasa Indonesia. Belum bisa menggunakan bahasa Jawa. Beliau memiliki 3 orang anak. Yang paling tua adalah Mas Robi. Usianya mungkin 21 tahun waktu itu. Anak 2-nya adalah seorang perempuan. Namanya Mbah Rahel. Usianya sekitar 18 tahun. Dan yang bungsu namanya Tommy, 14 tahun. Penilaian gue tentang mereka adalah mereka keluarga baik-baik. Bahkan baru pertama kali gue kenal mereka membagikan makanan ke tetangga. Selain itu, mereka juga tidak pernah lupa menyapa tetangga. Ya, bukan kriteria orang yang kaya dan sombong. Lalu semua dimulai pada saat itu. Suatu malam, Bu Rombe pernah bermimpi. Beliau didatangi oleh orang yang tubuhnya besar dan tinggi. Kulitnya hitam pekat, sehingga wajahnya tidak kelihatan. Tidak hanya satu, mereka bergerombol. Mereka meminta Bu Rombe mengikutinya. Gue ingat karena Bu Rombe pertama kali menceritakan ini sama nyokap gue. Gue cuma curi dengar. Dan karena waktu itu gue cuma anak kelas 5 SD, mungkin pikir nyokap gue gak akan ngerti. Gue bisa lihat mata Bu Rombe berair seperti menangis. Bibirnya gemetar. Nyokap hanya mengatakan agar beliau tenang. Sesekali mengelus bahu. Kumpulan makhluk hitam itu membawa Bu Rombe bertemu dengan satu makhluk yang besarnya berkali-kali lipat dari makhluk yang membawanya. Sebegitu besarnya sampai Bu Rombe tidak bisa melihat wajahnya. Nyokap hanya mengatakan, "Dalbo," seperti hantu besar. Saat bertemu, Bu Rombe mendengar makhluk itu berbicara.
bahwa mereka tidak keberatan keluarga Bu Rombe tinggal di sini. Namun mereka mengingatkan untuk berhati-hati selama tinggal di rumah ini. Bu Rombe tidak mengerti maksud ucapan itu. Gue cuma dengerin dan masih bisa lihat wajah ngeri Bu Rombe. Setelah itu, Bu Rombe terbangun begitu saja. Sejak saat itu banyak kejadian janggal terjadi, dan ini semua hanya menimpa Bu Rombe. Mula-mula waktu Bu Rombe mendengar suara bising di dapur, beliau pergi untuk melihat, dan ketika sampai di dapur, beliau melihat gayung terbang melayang begitu saja. Awalnya ini semua masih bisa ditahan oleh Bu Rombe karena beliau adalah Kristen yang taat. Namun semakin lama semakin menjadi-jadi. Kamarnya Bu Rombe ada di dekat ruang tamu, di lorong pertama, di samping jendela, dan ada pohon jambu air. Pernah waktu beliau sedang tidur, ada suara tawa cekikikan dari luar jendela. Karena penasaran beliau mengintip lewat celah jendela. Dan betapa terkejutnya beliau waktu itu melihat ada wanita bergaun merah duduk di salah satu tiap pohon jambu air, menatapnya dengan mata hitam. Semua kejadian ini hanya diceritakan pada nyokap, karena rumah gua adalah rumah yang paling dekat dengan rumah Bu Rombe. Selain itu, nyokap bila ada kesulitan keuangan, Bu Rombe lah yang selalu membantu. Nyokap pernah ngasih saran untuk memanggil kiai atau orang pintar, tapi Bu Rombe menolaknya. Beliau adalah umat Kristen yang taat dan memanggil kiai atau orang pintar tidak ada di dalam imannya. Namun bukan berarti Bu Rombe pasrah dengan keadaan ini. Pernah ia memanggil teman gerejanya, seorang wanita uzur, dan ketika wanita itu menetap semalam, wanita itu menjerit tak henti-henti dan mengatakan bahwa rumah ini dibangun di tanah terkutuk. Hal ini sempat membuat orang-orang desa berkumpul karena wanita itu terus berteriak dan menjerit seperti kesetanan. Bu Rombe semakin takut, sementara anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Semua gangguan itu rupanya terus berlanjut dan menjadi semacam rutinitas bagi Bu Rombe, sampai beliau tahu di mana tempat dan siapa penunggunya. Hal ini belum menimbulkan konflik kekerasan fisik, sampai Bu Rombe kembali bermimpi. Mimpi yang sama, bertemu dengan makhluk hitam dan membawa ke sosok besar dan tinggi itu lagi. Kali ini suaranya marah, sangat marah, sehingga Bu Rombe sampai menangis menjadi-jadi keesokan harinya. Konon, beliau marah karena ada tamu yang tidak diundang. Sampai sini gue bakal masuk ke cerita yang sebenarnya, tapi karena sudah larut, gue lanjut besok aja. Cerita ini masih panjang karena cerita ini tidak berakhir di keluarga Bu Rombe. Masih ada 2 keluarga lagi yang akan tertimpa semacam ini.